Halo semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Nikmatul Sania dengan NIM 2303010032, mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai isi artikel saya yang berjudul Dari Kedaerahan ke Nasionalisme, Peran Jong Java dan Jong Sumatera Lembon dalam Sejarah Pemuda Indonesia. Video ini akan membahas secara mendalam bagaimana kedua organisasi pemuda tersebut lahir, berkembang, serta berkontribusi besar dalam pergeseran orientasi pemuda Indonesia dari kedaerahan menuju nasionalisme berdasarkan berbagai sumber ilmiah dan buku sejarah. Saya memilih topik ini karena kedua organisasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah pergerakan pemuda Indonesia, namun seringkali kurang mendapatkan sorotan yang mendalam dalam pembelajaran sejarah di sekolah. Melalui topik ini, saya ingin mengkaji bagaimana pemuda-pemuda dari latar belakang kedaerahan bisa bertransformasi menjadi kekuatan nasional yang mendorong lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Selain itu, saya juga merasa penting bahwa bagi generasi muda saat ini untuk memahami bahwa nasionalisme dan semangat persatuan tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang, dialog, dan perjuangan dari organisasi-organisasi seperti Jong Java dan Jong Sumatera Lembon. Topik ini juga relevan dalam konteks pendidikan sejarah karena dapat memperkuat nilai karakter kebangsaan dan wawasan multikultural di tengah masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Langsung saja yang pertama yaitu konteks historis lahirnya organisasi pemuda. Pada awal abad ke-20 merupakan masa kebangkitan kesadaran nasional di kalangan terpelajar pribumi. Kebijakan politik etis Belanda membuka akses pendidikan bagi sebagian rakyat kecil di Indonesia. Namun, sistem pendidikan yang elitis dan diskriminatif justru mendorong para pelajar ini untuk mencari jalan keluar melalui organisasi. Mereka merasa perlu menciptakan ruang intelektual yang bisa menjadi media pertukaran gagasan dan perasaan senasib sebagai bangsa yang tertindas. Dan dari sinilah lahir berbagai organisasi pemuda berbasis kedaerahan seperti Trikoro Darmo yang berubah menjadi Jong Java pada tahun 1915 serta Jong Sumatera Lembon pada tahun 1917. Sejarah berdirinya Jong Java dan Jong Sumatera Lembon. Jong Java didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo dan juga kawan-kawan dengan visi memperkuat pendidikan, kebudayaan, dan kebanggaan terhadap etnis Jawa. Dalam buku Rahman et al. 2015 disebutkan bahwa Jong Java pada awalnya mengusung misi pelestarian bahasa dan budaya daerah, namun lambat laun menyadari perlunya kerjasama lintas etnis untuk mencapai kemerdekaan. Sementara itu, Jong Sumatera Lembon lahir sebagai organisasi pelajar dari Sumatera dengan semangat yang serupa. Darmansyah dan Misman 2010 menuliskan bahwa organisasi ini didirikan untuk mempererat persaudaraan dan memperjuangkan kesempatan pendidikan bagi pelajar dari seluruh wilayah Sumatera. Lalu, tujuan dan orientasi awal organisasi. Baik Jong Java maupun Jong Sumatera Lembon awalnya tidak secara eksplisit menyuarakan nasionalisme Indonesia. Fokus mereka adalah pendidikan, pelestarian budaya, dan juga memperkuat solidaritas kedaerahan. Namun, interaksi antar organisasi, kegiatan diskusi lintas daerah, dan semangat zaman yang berkembang membuat mereka perlahan bertransformasi menjadi kekuatan nasionalis. Dalam jurnal Fadilah dan Subakti 2024 disebutkan bahwa perubahan identitas dari daerah menuju nasional di kalangan pemuda merupakan proses yang gradual dan reflektif terhadap pengalaman kolonialisme. Tokoh-tokoh dalam kedua organisasi tersebut. Di Jong Java, nama-nama seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Raden Satiman Wiryo Sanjoyo menjadi tokoh utama yang memberi warna gerakan.
Sementara itu di Jong Sumatranan Bon muncul tokoh besar seperti Muhammad Yamin yang kelak menjadi penggagas naskah Sumpah Pemuda. Dalam kutipan pidatonya, Muhyamin menyampaikan bahwa Persatuan Pemuda Sumatera bukan hanya tentang mempertahankan budaya, tetapi juga langkah awal menuju persatuan Indonesia. Darmansyah dan Misman 2010. Perkembangan dan dinamika organisasi. Seiring berjalannya waktu, kedua organisasi ini tidak lepas dari dinamika internal. Jong Java misalnya sempat memicu perdebatan terkait etnisitas sehingga memunculkan kelompok pemuda muslim yang kemudian membentuk Jong Islamiten Bon Fadilah dan Subakti 2024. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran kesadaran dan pencarian identitas yang lebih inklusif. Sedangkan Jong Sumatranan Bon mulai menjalin komunikasi intensif dengan organisasi-organisasi dari daerah lain, menunjukkan keterbukaan mereka terhadap ide persatuan nasional. Kemudian, peran strategis menuju Sumpah Pemuda. Puncak kontribusi Jong Java dan Jong Sumatranan Bon terlihat dalam Kongres Pemuda I tahun 1926 dan Kongres Pemuda II tahun 1928. Dalam kongres ini, pemuda dari berbagai organisasi mendiskusikan pentingnya satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Rahman et al. 2008 menyebut bahwa peran Jong Java dan Jong Sumatranan Bon dalam Kongres Pemuda merupakan wujud nyata dari peralihan orientasi mereka dari kedaerahan menuju ke nasionalisme. Sumpah Pemuda dan nasionalisme inklusif. Kongres Pemuda II menjadi tonggak sejarah bangsa karena berhasil menyatukan visi pemuda dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin menyumbangkan ide brilian tentang satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Sari dan Rizky 2019 dalam Historika menegaskan bahwa narasi Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa pemuda bukan hanya agen perubahan, tetapi juga aktor utama dalam pembentukan nasionalisme Indonesia modern. Kritik dan keterbatasan. Meskipun peran mereka besar, organisasi-organisasi ini juga memiliki keterbatasan. Mereka masih didominasi oleh laki-laki dari kalangan elit, serta belum melibatkan secara luas golongan perempuan dan rakyat biasa. Namun, hal ini tidak mengurangi pentingnya kontribusi mereka sebagai tonggak awal integrasi ide nasionalisme dan semangat persatuan. Rickleff 2010. Kemudian, refleksi terhadap pendidikan sejarah saat ini. Sejarah Jong Java dan Jong Sumatranan Bon menjadi refleksi penting bagi pembelajaran sejarah di sekolah. Rahmawati 2022 menekankan bahwa pembelajaran sejarah harus bersifat reflektif dan kontekstual, bukan hanya bersifat hafalan. Kisah para pemuda ini mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari dialog kecil, dari keberanian menyatukan perbedaan. Relevansi bagi generasi muda sekarang. Nilai-nilai yang dibawa oleh organisasi ini masih sangat relevan di tengah ancaman disintegrasi sosial akibat media dan politik identitas. Semangat Pemuda 1928 bisa menjadi inspirasi. Sukaisi et al. 2023 dalam Jurnal Pendidikan Transformatif menulis bahwa Sumpah Pemuda adalah ideologis bangsa yang harus dirawat, terutama melalui pendidikan karakter dan sejarah yang inklusif. Apa yang bisa kita pelajari dari Jong Java dan Jong Sumatranan Bon hari ini? Bahwa perubahan besar bisa dimulai dari diskusi kecil, dari pemuda-pemuda yang peduli pada pendidikan dan kebudayaan. Rahmawati 2022 menegaskan bahwa pembelajaran sejarah harus mampu membangkitkan semangat nasionalisme generasi muda, bukan sekedar menghafal tanggal dan juga tokoh. Maka penting bagi kita semua, mahasiswa, pelajar, dan pendidik untuk merefleksikan nilai-nilai persatuan dalam konteks kekinian. Kesimpulannya, yaitu sebagai kesimpulan, Jong Java dan juga Jong Sumatranan Bon merupakan dua organisasi pelajar
yang menjadi embrio persatuan nasional. Dimulai dari identitas etnik dan kebudayaan, lalu berkembang menjadi kesadaran nasional melalui partisipasi aktif dalam Kongres Pemuda. Kontribusi mereka menjadi catatan penting dalam sejarah Indonesia modern. Wycliffe 2010 dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern menuliskan bahwa pergerakan pemuda merupakan tonggak awal yang mempersiapkan jalan menuju kemerdekaan. Sebagai penutup, kita patut menghargai warisan sejarah dari organisasi pemuda seperti Jong Java dan Jong Sumatera Nembon. Mereka bukan hanya organisasi pelajar, tetapi cikal bakal dari semangat kebangsaan yang menyatukan Indonesia. Saya berharap artikel dan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua, serta memotivasi generasi muda untuk lebih aktif dalam menjaga persatuan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.